Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya para pendengar setiap podcast Cah Koci Bincang Harapan Kota Tercinta? Pagi ini saya Risma Karamina tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan dari sekolah SMP Negeri 11 Madiun. Oke, Ibu Guru mungkin bisa memperkenalkan diri dan menyapa sahabat pendengar setiap podcast Cah Koci. Halo, selamat pagi semuanya Cah Koci. Kami dari SMP Negeri 11 Madiun, saya sendiri ada Bu Rosita Nirwana Putri. Saya pembina UKS di SMP Negeri 11 Madiun. Nah, untuk adik-adiknya bisa memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zubian Isensia Budi, panggilannya Zubian. Saya dari sekolah SMP Negeri 11 Kota Madiun dan kelas 8B. Mungkin Kak Lukas. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi pendengar setia Cah Koci. Perkenalkan, nama saya Lukas Nenggora Satya. Saya berasal dari SMP Negeri 11 Kota Madiun. Saat ini saya duduk di bangku kelas 8 di SMP Negeri 11 Kota Madiun. Ya, baik. Ini terdengar sangat ceria dan semangat sekali ya, Bu. Masih pagi ya. Benar sekali. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang santai saja ini ya mengenai makan sehat, pola makan B2SA, bergizi beragam, bergizi seimbang dan juga aman. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai pola-pola yang sudah diterapkan di sekolah seperti makan buah dan makan sayur. Seperti itu ya, Ibu ya. Oke, benar. Nah, kalau dari adik-adiknya ini terlihat sangat aktif, Bu. Apakah adik-adik ini juga mengikuti salah satu organisasi di sekolahnya? Ya, pastinya mengikuti. Kita mengikuti dua organisasi. Wah, luar biasa. Kebetulan kita berdua Iya, juga sama sama organisasinya, yaitu OSIS dan Duta Literasi. Luar biasa ini ya, Bu. Jadi ya. aktif kelihatan nih anaknya sangat luar biasa semangatnya. Oke, gitu. luar biasa. Kelas 8 ini ya, Bu ya. Iya, Lagi semuanya. aktif-aktifnya di sekolah. Iya. Dan mungkin banyak sekali kegiatan yang sedang diikuti ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Ini apalagi kegiatan-kegiatan mereka ini sudah kemarin baru saja kegiatan apa? Fesmaru, Guru. Hari Guru. Festival Semarak Hari Guru. Wah, luar biasa Dari sekali. OSIS, iya. Iya, iya. Baik. Nah, kalau untuk sekolah sendiri nih, Bu, saya dengar-dengar katanya juga ada podcastnya juga ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Kalau pengelolanya sendiri, Bu, untuk podcast? Kalau dari podcast kami ada pembinanya masing-masing ya, terutama dari guru literasi. Nah, ini ada Pak Bayu yang mengelola podcast di SMP Negeri 11 Madiun. Gitu. Luar biasa. Adik-adiknya ini juga terlibat di podcast. Iya. Ya, terlibat juga di dalam podcast. Sebelah sebagai host juga. Host dan podcast, ya. juga pernah jadi narasumber benar, juga. iya. Dek Narasumber Lukas juga. juga pernah menjadi Iya. host. Wah, terlihat ya dari perbincangannya Iya. nih. Iya. Sudah sangat aktif ya, Bu ya, Iya, teman-teman sudah ini ya. terbiasa mereka. Ngobrol-ngobrol ini santai dengan teman-teman semuanya. Baik. Jadi kalau untuk kegiatan sekolahnya sendiri, Bu, kalau saya boleh tahu nih kegiatan dari mata pelajarannya mungkin dari teman-teman ini dimulai dari jam berapa, Bu, sekolahnya? Untuk sekolah kami kan jam 7 untuk itu Sudah sudah masuk. dimulai ya. Oke. Jadi nanti mulai pembiasaan 30 menit kemudian nanti langsung jam kedua itu sudah masuk di pembelajaran seperti itu. Jadi 30 menit ada pembiasaan setiap hari Senin sampai hari Jumat Kamis, ya. Sampai iya, Kamisnya ya. Kamis. Jadi Senin ada Senin upacara Iya. pembiasaannya, terus Selasa itu ada si master. Si Mas. Si master itu nanti mengerjakan soal-soal matematika. jadi 30 menit kemudian nanti di hari Rabunya Hari Rabu itu Ada ada BBM, BBM, baca buku menyenangkan. dan juga baca-baca menyenangkan. hari Kamisnya Hari Kamisnya Kamis Kamis menulis. menulis. Kamis Jadi menulis. ada Kamis menulis. Terus nanti hari Jumatnya juga ada pembiasaan. Iya. Jamberling dan juga Religi. Religi. Wah, padat sekali ya, Bu. Iya. Nah, ini kalau mengingat dengan padatnya jadwal teman-teman sendiri ya, Iya. Bu, dari sekolah apakah menyarankan untuk teman-teman ini makannya membawa bekal mungkin, Bu, atau disediakan dari pihak sekolah? Iya, untuk pembiasaan mereka memang setiap hari kami selalu pastikan mereka harus sudah sarapan di pagi hari. Kemudian nanti bekalnya kami juga kolaborasi dengan orang tua yang sebelumnya di awal tahun ajaran itu kami sampaikan sosialisasikan bahwa
setiap anak-anak ini wajib membawa bekal makanan sehat. Jadi mulai dari buah, makan sayur yang bergizi seimbang gitu. Jadi siang itu mereka juga harus makan makanan sehat yang dibekali oleh orang tua mereka masing-masing gitu. Berarti memang sudah berkolaborasi ya Bu Iya. antara wali murid dan juga gurunya ya Bu Iya, ya. betul sekali. Kalau untuk bekal sendiri nih Bu, apakah misalkan teman-teman ini kan biasanya di pagi hari orang tuanya ada yang sibuk kerja, Sibuk, iya. apakah boleh diantarkan di siang harinya atau bagaimana Bu? Jadi yang pagi mungkin orang tuanya belum sempat untuk membekali mereka, kami selalu sediakan meja di depan sekolah itu ya, di dekatnya pos satpam itu ada khusus meja untuk mereka bapak ibu yang ingin memberikan makanan atau sarapan untuk nanti siang atau itu nanti ditaruh di situ. Oh, Bekalnya. jadi nanti Iya. teman-teman dipanggil ya Bu sesuai sesuai dengan namanya Bekalnya. masing-masing. Ya. Jadi misalkan nanti biasanya sih orang tua mereka itu sudah menyampaikan ya. Jadi nanti mungkin ditaruh di meja. Jadi mereka sudah tahu nanti di saat istirahat mereka nanti pasti langsung mengambil masing-masing bekalnya di meja itu gitu. Siap. Masih boleh jajan juga ini Bu adik-adiknya di sekolah. Masih. Masih jajan. Ada Pastinya. kantinnya. Sekolah tanpa kantin itu mungkin berat sekali. Kelihatan ya Bu suka jajan ini ya Bu Iya, adik-adiknya ya. jajan ini kayaknya. Nah, kalau adik-adik sendiri nih dari Dek Lukas jajanan favoritnya, 5 jajanan terfavorit nih kalau di kantin. 5 jajanan terfavorit, boleh makanan berat juga ringan nih, boleh. Boleh, bebas, pokoknya yang paling favorit. Yang pertama itu ada nasi lalapan penyet. Wah. Nasi ayam penyet Ayam itu, penyet, Kak. ada lalapannya. Terus habis itu ada kebab. Habis itu ada bakpia hijau yang dalamnya full coklat, bakpao, dan Oh, juga bakpao. apa ya, nasi chicken spicy. Tuh, mungkin itu saja. Itu makanan berat ya. Ya, makanan berat semuanya. Camilannya, satu lagi apa? Camilannya itu mungkin Ada biasanya tahu. tempe goreng. Oh, Tempe goreng dan tempe tahu goreng. isi itu ada. Nah, kalau Dek Zubian nih, saya juga pengen tahu nih makanan favoritnya apa nih kalau di kantin. Yang pertama itu batagor, lalu yang kedua itu sama Kak Lukas bakpao hijau, itu yang isinya Bakpao coklat, hijau. enak banget. Enak banget. Lalu Saya bisa membayangkan aja nih ya Bu. Masih anget-anget gitu ya angkat-angkat disajikannya. coklatnya lumer. Waduh, ini kok jadi lapar. Iya. Yang ketiga Sabar. juga kebab. Kebabnya itu juga isinya sayur-sayuran gitu. Ada sayur apa yang Kak Lukas sayur? Sayur selada. Iya, sayur selada. Terus ada yang kornet. Iya, kornet. Ada kornet. Terus yang keempat itu yang lainnya susu-susuan gitu, minuman susu. Minuman. Ya. Susu Kalau- milku gitu. Terdengar dari yang ada Dek sampaikan ini ya Bu. Iya. Iya. Makanannya sudah mencakup B2SA ya Bu. Benar Iya, sekali. benar. Sudah mencakup itu. Jadi memang di kantin kami di SMP Negeri 11 itu memang menyediakan makanan-makanan yang sehat, juga camilan-camilan yang bergizi seimbang tentunya. Jadi tidak hanya kami itu setiap bulan, jadi itu ada yang ngecek ya, ada kantinnya ada masing-masing ya, pengecekan. pengecekan itu setiap minggu pun kami selalu ada. Jadi tim kantinnya itu ada yang penyajian, kemudian nanti apa yang disajikan untuk 1 minggu ke depan, itu makanan apa yang mereka jual gitu tuh harus kita cek setiap minggunya gitu. Nah, berarti nanti dari pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kantin Iya. seperti itu ya Bu. Jadi pihak kantin itu kami setiap bulannya kan pasti ada monitoringnya. Jadi tim kantinnya itu ada sendiri. Jadi nanti mereka harus menyajikan menu-menu makanan yang memang harus bergizi dan memang harus tidak ada makanan yang junk food gitu ya. Iya. Seperti itu, pastikan itu. Oke, luar biasa ya Bu. Jadi sudah sinkron antara sekolah dan juga orang tua ya Bu yang Iya. tadi juga untuk bekalnya itu teman-teman. Kemudian dari pihak kantinnya juga mensupport ya Bu kalau mengingat dengan banyaknya kegiatan yang diikuti Iya, adik-adik di tentu. sekolah, belum lagi untuk ekskulnya ya Bu ya. Iya, belum di nanti luar kalau itu. ekskul sampai sore kan, sehingga makanan-makanan ini harus memang benar-benar sudah benar-benar sehat gitu, memenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Oke, baik. Ibu, saya ingin bertanya nih, kalau menurut Ibu sendiri seperti apa sih Bu manfaat
dari pola makan B2SA yang berpengaruh besar bagi adik-adik di sekolah? Iya, jadi manfaatnya ini sangat penting sekali kalau menurut kami ya untuk perkembangan anak-anak ini tentunya di SMP Negeri 11 ini mereka harus makan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan gizinya biar seimbang sehingga nanti perkembangan untuk pola pikirnya, kemudian cara mereka tubuhnya ini untuk beraktivitas itu lebih bersemangat gitu. Oke, adik-adik nih juga merasakan manfaat yang sama? Merasakan Merasakan. banget, dan pastinya merasakan. Pasti merasakan ya, tentunya. Oke, sudah disupport banyak juga Iya. sama Bu Guru ya. Sama orang tua kolaborasi juga yang gitu. Oke, apakah ada pembiasaan makan bersama juga Bu kalau di sekolah? Ada. Iya. Jadi setiap hari kami memang menyarankan mereka semuanya kan harus bawa makanan bekal dari rumah Ya, dan itu sudah disajikan dengan yang tentunya menu seimbang lah ya. Kemudian di setiap Jumat kami ada makbiur, Makan kaya nutrisi buah dan sayur. Iya. Mak Biur. Iya, makbiur itu ya. Biur. Setiap Jumat itu mereka harus bawa bekal yang memang harus sesuai dengan makan Kaya nutrisi buah dan sayur. Jadi ada buahnya, ada sayurnya yang bernutrisi ya, tentunya Juga seperti protein. itu. Nah itu nanti dilaksanakan saat mereka sudah berkegiatan pagi, itu kan ada jamberling, kemudian mereka nanti setelah itu religi, kemudian makan bersama. Ya itu nanti akan didokumentasikan tim dari dokumentasi gitu. Berarti setiap Jumat pagi nih Bu? Iya, ya? setiap Jumat Setiap pagi Jumat kami pagi. selalu membiasakan makbiur itu dengan teman-teman semuanya dari SMP Negeri 11 Madiun. Jadi tidak hanya siswa-siswi tapi Bapak Ibu guru juga harus membawa bekal gitu. Oh seperti itu Iya. ya? Wah luar biasa, Jadi berarti gitu. di kelasnya ini bersama-sama dengan gurunya juga Bu? Iya. Sama wali kelas masing-masing makan bersama. Makan bersama. Oh, di masing-masing kelas ya Bu? Iya, jadi Di tentunya lapangan. wali kelasnya itu Oke. mendampingi kegiatan itu makan bersama di kelas masing-masing dan tentunya wali kelas pun juga harus bawa bekal Bawa yang bekal sama dari dengan mereka. Jadi makannya pun juga harus bersamaan Nah, gitu. tadi kan Mak Biur kan sudah ada ininya sendiri ya Bu, makan bergizi, sayur dan buah seperti Iya. itu. Nah ini berarti harus dicek satu persatu ini ya Bu, Iya, muridnya setiap benar, Jumat benar ya sekali. Bu, Benar. bawa bekal apa, Iya. menunya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya. Jadi wali kelas yang memastikan nanti apakah ini anak-anak ini benar-benar makanannya itu dalam satu bekal itu ada makanan, ada buahnya, ada sayurnya Proteinnya apa, juga proteinnya, sesuai ya, karbonya ya. Jadi seperti itu harus ada gitu. Oke, nah kalau dari adik-adik nih dari Dek Zubian, pernah nggak ada request dari rumah nih minta ke mamahnya, minta ke Pernah. ibunya, aku pengen dibikinin menu ini untuk Jumat besok gitu. Pernah. Mungkin bisa di-sharing ke sobat pendengar setia. Kan waktu Kamisnya kan diberi pengumuman nih bahwa besok hari Jumat itu ada makbiur. Saya langsung semangat bilang, Mama nanti buatin bekal sayurnya sop, terus bawa buahnya. Saya suka banget sama buah pepaya. Oh, buah Buah pepaya. pepaya. Terus minumannya nanti beli buah jambu biji nanti di jus. Oke, kalau dari Dek Lukas nih, Ya mungkin sama seperti Iya. yang tadi menyampaikan informasi. Kalau misalnya kita mau request, biasanya saya request sayurnya sayur bening, lauknya bisa tempe, tahu atau tidak ayam. Dan juga minum-minumannya kadang susu, kadang juga jus seperti buahnya itu. Buah favorit, pisang. buah Buah pisang favoritnya. Favoritnya. Enak itu Kak. Kalau Bu Guru nih, Iya, biasanya kalau- bawa bekal apa kalau Jumat pagi? Oke, kalau kami biasanya itu ya saya sukanya sayur bening ya. Sayur bening Sayur itu ya, sayur bening itu nanti lauknya ada dadar jagung, kemudian ada telur, kemudian ayam goreng gitu ya. Tapi setiap hari kami kalau saya sendiri kan jadi guru BK ya di SMP Negeri 11. Saya kalau di ruangan itu selalu setiap hari pasti ada menu-menu makanan yang sehat. Kemudian
ada buah-buah juga di ruangan itu. Jadi setiap hari kami selalu konsumsi buah juga gitu. Nah, berarti dari Bu gurunya Iya. termasuk Bu guru BK ini juga membawa ya Bu ya. Iya, Di tentu. ruangan malah setiap hari ya Bu. Iya. Berarti untuk sajian dan hidangan di meja selalu sedia Iya. makanan Untuk sehat. camilan-camilannya kan harus apa tuh buah-buahan yang sehat gitu ya. Apalagi saya juga lagi hamil, jadi setiap hari harus nutrisinya harus terpenuhi gitu. Oke. Jadi bisa memenuhi gizi juga ya Bu, Iya. tidak hanya dari teman-teman, tapi juga dari gurunya Gurunya ya. juga harus. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, kalau boleh tahu nih, ada ini tidak Bu, dari sekolahan mungkin dari awal ini sudah menghimbau untuk teman-teman membawa pola makan B2SA atau mungkin baru-baru ini dilakukan Bu? Sebenarnya program ini sudah lama ya, Sudah sudah berjalan mulai lama nih. 2017. Jadi Sudah kegiatan sekitar pembiasaan 7 tahunan. iya. Jadi sekitar 7 tahun ya. Itu sebelum pandemi itu memang sudah kita lakukan pembiasaan itu setiap minggunya gitu. Jadi tidak baru-baru ini. Jadi ini memang sudah jadi pembiasaan di sekolah kami untuk makan-makan bergizi, juga menu yang seimbang, makanan pun juga harus sehat. Kemudian kantin pun juga harus sering kita cek gitu ya untuk menu-menunya di sana gitu. Oke, baik. Nah, ini tadi adik-adiknya ini kan dari OSIS ya. Ya, Nah, kalau dari OSIS sendiri ada tidak nih kira-kira kegiatan yang mendukung sekolah atau mungkin upaya-upaya untuk bisa menggaungkan mengenai makan B2SA? ada kebetulan saya juga di OSIS ini Di bidang selaku apa? Sekbid 9, Sekbid Informatika dan Informasi. Yang pastinya nanti kita akan berupaya untuk membuat video atau semacam kampanye gitu mengenai buah dan sayur ini. Sebanyak-banyaknya informasi kita sebarkan di media sosial atau mungkin bisa di IG OSIS seperti itu. Agar bisa orang tahu ya. Ya, agar bisa orang tahu betapa pentingnya kita memakan buah dan sayur. Selanjutnya saya juga dari Duta Literasi. Duta Literasi kan mempunyai program radio. Grace Grace Radio. Grace Radio. Gemar Radio Suara Spencer. Wah, singkatan Mbak Bu Iya, ternyata. Gitu. Ya, kita dari Grace Litum itu kita akan mengunggah konten-konten mengenai buah dan sayur ini pastinya. Makan buah dan sayur. Oke, jadi seperti apa manfaat makan buah dan sayur? Kemudian kalau untuk tadi kan mengupload di sosial media, mungkin ada jadwal-jadwal tertentu dari pihak OSIS-nya. Untuk jadwal kita masih belum tentukan. Tapi kalau misalnya upload, kita akan sesegera upload mengenai Iya, segera mungkin. B2S ini. Oke, berarti luar biasa ya Bu. Ternyata dari Iya. siswanya, dari organisasinya juga ikut menggaungkan betapa pentingnya makan sehat, Iya, benar makan sekali. sayur Jadi, dan buah. buah. Mulai dari kampanye, kemudian mulai dari sosialisasi ke teman-teman semuanya. Ini dari tugas dari teman-teman semuanya untuk menyampaikan bahwasanya makanan sehat itu memang benar-benar sangat diperlukan untuk tubuh kita, apalagi di saat ini ya mungkin banyak pilihan makanan yang tentunya tidak Banyak yang menggoda ya, Bu, tetapi makanan-makanan ternyata itu. itu nutrisinya tidak ada Tidak gitu ada. bagi tubuh kita. Biasanya apa anak biasanya yang kalau di sekolah itu yang banyak dimakan? Yang paling banyak dimakan ya tadi itu di kantin belakang biasanya paling Iya, banyak. kan. Itu nasi spicy chicken sama nasi ayam kremes. Menu favoritnya Menu favorit. teman-teman ya. Dan juga ada nasi goreng itu favorit pasti langsung ludes itu. Kalau tidak cepat-cepatan untuk membeli. Tadi baru juga Kak Lukas beli juga tadi baru mau ke sini. Wah, dibuka Biar kartunya. semangat. Sarapannya Dek Lukas ini ya. Menu Oke, favorit Kak ini Lukas. terlihat sangat seru dan asik sekali ya Bu Iya. ya. Jadi kegiatan yang ada di SMP Negeri 11 Kota Madiun. Iya. Baik pendengar setia podcast Cah Koci, kita akan sampaikan beberapa cuplikan kegiatan mengenai apa-apa yang dilakukan di sekolah dari SMP Negeri 11 Kota Madiun. Berikut cuplikannya.
biasa sekali ya, pendengar setia Cah Koci, kita sudah melihat bagaimana kegiatan di SMP Negeri 11 Kota Madiun. Tadi kalau tidak salah di cuplikannya kita melihat ada kebun Ibu ya di sekolah, betul ya? Betul sekali. Jadi di sekolah kami ini memang menyediakan lahan ya untuk diolah untuk dari kelas-kelas tertentu. Jadi mulai kelas 7 sampai kelas 9 itu mereka sudah punya lahan masing-masing untuk ditanami tanaman-tanaman Metapro gitu. Jadi dari sekolah menyediakan lahan bagi siswa-siswinya, kemudian sudah diplot seperti itu ya Bu ya, Iya, untuk jadi sudah punya siswa. tanggung jawab masing-masing. Dan setiap kelas itu harus menjaga merawat tanaman dan lahan tersebut. Jangan lupa ini kami juga. Iya, jangan sampai layu seperti itu. Sampai nanti dia panen. Sampai jadi panen. menghasilkan, mengolah juga seperti itu. Berarti pengelolanya juga murid-murid ya Bu Iya. ya? Betul sekali. Dibantu dan dibimbing sama Bapak Ibu gurunya. Iya. Oke, apakah mungkin ada ekskul menanam juga Bu di sekolah? Kalau ekskulnya tidak ada, tapi Tidak itu menjadi apa ya program ya. Jadi Program itu wajib. memang Metapro itu memang kegiatan. Apalagi ini sudah di musim penghujan, jadi kami sebisa mungkin untuk menanam tanaman yang memang produktif untuk kita konsumsi, Konsumsi gitu. sendiri. Tadi apa Bu namanya? Metapro. Metapro. Metapro menanam tanaman produktif. Biasa. Nah, selama ini sudah menanam apa aja ini adik-adik dari Dek Lukas nih? Oke, mungkin dari kelas saya itu di lahannya itu sudah menanam tanaman terong, cabai dan juga tomat. Kalau Mas Terong, Sudian mungkin cabai. apa? Di kelas saya itu ada lahan dan menanamnya itu tomat sama cabai. Tomat sama cabai, berarti dari mulai menanamnya, menyiram, Iya. pemupukan juga ya Bu, Iya. termasuk nanti panennya. Panen ya juga. Wah, sudah Mereka panen juga. berapa kali nih di sekolah nih? Mungkin baru satu kali. Baru satu kali. Iya, terus baru kemarin Iya, juga baru menanam lagi. Ya sudah menanam Iya. lagi. Kita panen apa ya Kak Lukas? Kalau- Cabai. Iya, cabai. sama apa terong ya kemarin ya. Wah, sebenarnya ini sangat bahagia sekali ya Bu ya di Iya. sekolah ya, diberikan Sekolah Gogeng Adiwiyata. wah, luar biasa Ibu. Kemudian dari panenannya teman-teman ini diolah atau seperti apa Bu kelanjutannya? Jadi untuk tanaman yang sudah mereka tanam itu nanti akan menghasilkan, itu nanti akan diolah di sekolah. Jadi di apa? Nah, di Mapel prakarya aspek pengolahan Iya. pangan. Wah, saya itu Kemarin dimasak apa? Kemarin dimasak terong tuh dimasak ya seperti terong pada umumnya dimasak. Saya lupa Bu bentuk masakannya seperti apa. Digoreng mungkin Iya, ya, digoreng. dikasih tepung dulu, Balado. kemudian digoreng. Terus disajikan. Oke, terong balado, Ya mungkin terong barat Ya, terong modelnya balado. seperti itu. terong balado. Oke. Jangan terong. Jangan terong. Jangan terong. Saya Familiarnya jangan Iya, terong ya jangan Bu ya. terong kalau di rumah mungkin ya. Ya. Berarti ini ada jadwal tertentu ya Bu ya dari setiap kelasnya begitu ya? Iya. Jadi untuk apa Metapro itu, jadi itu setiap Jumat itu kita wajib untuk jamberling itu ya Nak ya. Siap. Jadi mereka sudah harus mengecek tanamannya masing-masing, entah nanti kemudian menyirami, kemudian merawat, memupuk lagi. Jadi misalkan nanti ada yang sudah berbuah, ya itu mereka nanti mungkin bisa ambil ya semuanya, terus kemudian nanti diolah gitu. Wah, luar biasa. Jika Berarti belum berbuah ya nanti dari dipupuk aja. Iya. hulu ke hilir ini ya Bu ya, Iya. sampai pengolahannya Iya, juga ya Bu benar ya. sekali. Wah, luar biasa. Jadi kalau di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri, kita juga ada yang namanya P2L Ibu, Pekarangan Pangan Lestari. Jadi hampir di setiap kelurahan kita ada P2L. Jadi dari setiap pekarangan-pekarangan yang ada di rumah masyarakat itu dijadikan sebagai lahan untuk menanam tanaman produktif seperti itu. Nah kebetulan di SMP Negeri 11 ini juga dekat sekali ya dengan Pari Mandiri. Oh, P2L Pari Iya. Mandiri. Jadi kita juga punya MOU dengan Pari Pari Mandiri. Kita juga berkolaborasi untuk menanam tanaman yang produktif gitu. Contohnya biasanya kemarin itu ada sawi pokcoy Sawi dan sawi pokcoy, putih ya. gitu ya. Oh, jadi Gitu. Dari- untuk diajarkan menanamnya Iya. atau seperti apa ini Bu? Diajarkan mulai dari menanamnya, Iya, kemudian nanti di merawatnya di Merawat. sekolah itu ada tersendiri ya, maksudnya ada lahan tersendiri untuk merawat
tanaman tersebut gitu. Oke, berarti MOU dengan Pari Mandirinya untuk diajarkan seperti apa merawat tanaman yang produktif di Iya. SMP Negeri 11 ini. 11, Bu. Wah, gitu. luar biasa. Jadi tadi dari mulai menanamnya, kemudian mengolahnya juga adik-adik ini sudah mendapatkan di mata pelajarannya ya Bu ya. Iya. prakarya di mata pelajaran prakarya. Jadi ada langsung praktek untuk memasaknya juga Iya. ya. Iya, ada. Contohnya apa kemarin kamu praktek apa nak yang prakarya itu? Oh, yang kemarin itu saya praktek makanan dari hasil pengolahan serealia, kacang-kacangan itu. Dan juga setelah itu ada memasak makanan berat itu nasi goreng. Kebetulan kelompok saya kebagian nasi goreng. Memasak nasi goreng. Berarti semua dapat mata pelajaran itu ya Bu, Iya, tidak iya, hanya yang putri nggih Bu ya. Betul sekali. Wah, mandiri sekali ini diajarkan mandiri ya Bu ya. Nah kalau tadi saya sempat melihat ada cuplikan mengenai pengolahan kulit buah. Iya, Iya, Bu, ya? iya. Wah ini mendorong untuk stop boros pangan juga ini Bu, Iya, masuk sekali stop ini. Iya, boros benar. pangan. Apakah adik-adik ini pernah mungkin mengolah dari sisa kulit buah? Pernah waktu kelas 7 ya. Kelas 7 juga. Oh kelas 7 sudah Iya. diajarkan Iya, pengolahannya. Kalau Kak Subian mungkin dulu praktek kulit apa? Di kelompok saya tuh membuat keripik kulit semangka. Keripik kulit Iya, semangka. keripik kulit semangka. Diolah, dijadikan keripik Keripik. dengan pengolahannya seperti apa? Apakah digoreng atau Di keripik kulit semangkanya itu yang hijau-hijaunya dihilangkan dulu. dihilangkan terlebih Iya. dahulu, Terus kemudian nanti dicuci, ya? dikasih tepung lalu digoreng. Oke. Nah kalau dari Dek Lukas mungkin pernah mengolah kulit buah Oke, sebenarnya saya juga pernah waktu kelas 7 kelas 7 juga. juga. Kebetulan kelompok saya saat itu kebagian mengolah keripik kulit pisang. Keripik kulit pisang. Enak ya? Enak, lumayan enak. Soalnya saya kasih bumbu. Oh. Apa aja Apa maksudnya itu prosesnya bumbunya? itu proses. Coba bisa Prosesnya diceritakan. dari pisang utuh itu kita ambil pisangnya, sisakan Kulitnya saja. Setelah itu kulitnya kita bersihkan sampai bersih. Mungkin yang ada hitam-hitam di kulit pisang itu sampai dibersihkan. Setelah itu dicuci, terus kita membuat bumbu racikan untuk tepung keripik. Sebenarnya kulitnya mau dijemur, tapi karena saat itu musim penghujan Musim hujan, ya. dan lagi mendung-mendungnya, maka tidak bisa dijemur. Langsung saja Diolah gitu ya? ditepungi, setelah itu digoreng. Habis digoreng kita berikan bumbu. Oh dibeli bumbu rasa-rasa ya ada Bu ya. rasa, ya. Wah luar Mau biasa. coba dong Kak, kapan-kapan buat lagi ya. Wah boleh nih ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa dikomersilkan Bu ke Iya, depannya ya Bu Iya, ya. boleh. Nanti biar apa ya yang sekarang kan jajan kekinian itu kan Iya. dikasih apa rasa jadi sehingga Micin. lebih tapi tidak maksudnya tidak micin ya maksudnya apa rasa apa tuh Rasa yang jago, jago ada itu ya. ke micin. Oh iya iya. Betul. Biar lebih menarik ya Bu Iya. ya. Jadi biar anak-anak ini lebih tertarik untuk makan makanan yang apa yang diolah dari kulit-kulit ini ya. Homemade ya Bu Iya. istilahnya ya Bu ya. Gitu. Berarti dari teman-teman ini setelah memasak kemudian dikonsumsi sendiri ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Jadi sebelum di apa bagikan atau di hasilnya itu dikasih ke bapak ibu guru biasanya anak-anak tuh mereka sudah harus mengicipi dulu apakah ini enak apa tidak. Nah ini Oh, begitu. jadi nanti baru bapak ibu guru dikasih sampelnya untuk dicoba gitu. Ternyata juga kemarin Bu Rusda juga pernah nyoba ya yang kulit Iya. pisang itu ya enak. Enak ya sekali, Bu ya. Ternyata enak. Boleh ini Bu kapan-kapan. Oke, nanti bisa dikirim ke sini ya. Kita bawa keripik kulit semangka sama pisang. Mungkin kedepannya dari pihak sekolah bisa mengkomersilkan ya Bu Iya. hasil karya siswa-siswanya juga. Karena mendukung dari kegiatan Stop Boros Pangan ya Bu, karena ini sedang gencar-gencarnya digaungkan tidak hanya pola makan B2SA saja, cuma bagaimana kita bertanggung jawab untuk menghabiskan apa-apa yang kita makan dan kita konsumsi setiap hari seperti itu. Luar biasa ya Bu. Siap. Jadi dari pihak sekolah juga sangat mendukung program ini ya Bu ya. Iya, Luar biasa. kami sangat mendukung. Jadi mulai dari pembiasaan, kemudian mereka juga masuk di kegiatan pembelajaran juga di prakarya untuk pengolahan apa tadi kulit-kulit
buah gitu, kemudian ya sayur, kemudian apalagi ikan ya. Ikan. Kemarin kita juga pernah masak ikan yang ada di Iya. sekolahan ya, Nah, hasil dari panen ada juga. di sekolah gitu. Ada kolamnya juga ini Iya, ternyata di sekolah. ada berapa nak? Ada kurang lebih sekitar 4 kolam. 4 kolam. 4 kolam. Ini menanam Bu. Kalau ikan ini ikan apa Bu biasanya Ikannya yang apa, Nak? dibudidaya? Ikan Banyak ikan lele dan sama juga nila. nila. Nila dan juga lele. Iya. Yang mengurusnya apakah dari teman-teman? Iya, jadi dari teman-teman anak-anak laki-laki ya, tentunya itu yang mereka harus bertanggung jawab ke 4 kolam tersebut. Jadi nanti mulai dari kecil itu kita sudah punya bibitnya yang agak berapa senti itu ya, kemarin 3-4 3 senti sampai gitu ya. 4, iya. Terus dikembangbiakan di situ, kemudian nanti waktunya panen mereka juga memanen di situ. Nanti sebagian bisa ada dijual belikan ke biasanya bapak ibu guru nih yang senang mau 1 kilo dan lain sebagainya. Nanti sisanya bisa dimasak bersama-sama di sekolah dan mereka akan menikmati juga makan bersama di sana gitu. Nah, luar biasa. Aku pengen denger nih dari adik-adik apakah pengalaman teman-teman waktu merawat ikan dan juga sayuran di sekolah seperti apa? Mungkin dari Dek Zubian dulu nih. Selama ini Sayur dulu. Sayur. yang sayuran, boleh. Merawat. Ya, mungkin ada pengalaman apa gitu, mungkin ketemu cacing-cacing atau seperti apa, mungkin ada kendala juga. Mungkin bisa di-sharing. Waktu pengalaman itu kan ditemani sama wali kelas juga ya kan. Oh iya, didampingi Iya, wali didampingi kelas. wali kelas. Terus kita menanam, ada yang bawa bibitnya cabai, terus tomat, terus ditanam. Diserot terus ada batu yang keras, nggak bisa gitu loh. Sampai, woi iki gitu. Terus akhirnya ini apalagi di waktu musim penghujan ini Iya. ya, ini kendalanya mungkin dari cabai yang Mas Zubian kemarin ya, ada yang sedikit, ada yang busuk gitu Busuk kan ya, ya, Bu, ya. karena kena air hujan itu. Terus juga pernah waktu Jumberling kalau nggak salah Jumat minggu lalu, ya itu membersihkan kolam bersama-sama teman, menguras. Jumberling itu singkatan juga. Jumat bersih bersih lingkungan. Jadi Padat bersih-bersih sekali. kelas. Jadi ada nanti yang perempuan itu Iya. bersih-bersih kelas, nanti terus ada yang merawat juga di Iya. tanaman lahan gitu. Kemudian laki-laki ada yang Di kebun, di kelas. atau di kolam gitu. Ya. Kebanyakan laki-laki itu lebih sering mengurusi tanaman di lahan seperti itu. Tanaman di lahan. Mencabuti rumput-rumput, Rumput liar yang Iya, ada di gulma yang mengganggu tanaman seperti itu. Terus pupuk juga gitu kan. Tapi kalau teman-teman sekelasku malah suka di kolam, soalnya sambil kayak renang gitu. Sambil basah-basah, basah-basah. iya. Akhirnya Kesukaan ya Bu itu Iya. ya Bu seperti. Tapi waktu tanaman cabainya tumbuh itu bisa dipanen. senang mereka. Senang. Oke, senang. Paling seneng kayaknya sesi memanen Memanen. ini ya. Karena masuk bola gitu enak. Tinggal ambil. Nah kalau Dek Lukas nih mungkin ada pengalaman apa nih yang nggak bisa terlupakan dari menanam mungkin atau merawat ikan Iya. seperti itu. Oke, kalau misalnya pengalaman saya itu menanam ya, karena teman-teman saya sekelas itu pada jahil yang cowok-cowok itu kadang ada nemu bekicot atau cacing itu digodain di teman ceweknya seperti sampai teriak-teriak setelah itu. Terus menanam kadang juga susah dari polybag, dicopot polybagnya itu agak susah, jadi itu challenging banget. Tapi lebih senang di akhirnya yaitu memanen. Memanen. Iya itu. Kalau ikan sebenarnya ya sama saja. Misalnya ada yang membibit terus menjaga, kan banyak bibit ikan yang baru ditebar biasanya mati kan. Nah itu challengingnya di situ. Mungkin itu saja. Jadi adik-adik juga diajarkan untuk bertanggung jawab ya Iya. Bu Iya. atas apa yang ditanam dan juga dirawat ya Bu seperti Betul ikan. sekali. Sampai mereka juga menghasilkan hasil dari yang sudah dirawat tadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah Ibu, saya ingin Iya. tahu kalau yang dari putrinya tadi, kalau yang dari teman-teman perempuannya, apakah juga diajarkan bagaimana merawat dan juga membudidaya ikan di sekolah? Iya, tentu saja tidak hanya laki-laki saja ya, tapi semuanya perempuan juga maupun laki-laki juga kami ajarkan untuk merawat ikan ya di sekolah kami, karena ya kaitannya dengan biar mereka juga punya rasa tanggung Rasa jawab. tanggung Jadi jawab. mulai dari membiasakan dari ikan mulai kecil sampai nanti sampai dia memanen itu
mereka senang. Jadi ada rasa tanggung jawab bagi mereka untuk memberikan makan setiap hari, ya seperti itu. Oke, berarti lebih ke bagaimana mereka bisa bertanggung jawab ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk jadwalnya sendiri berarti sama dengan adik-adik ini ya Bu? Iya, sama Jadwal semuanya. lebih fleksibel mungkin ya Bu, kalau yang ada jam kosong atau jam istirahat seperti itu bisa sambil nengok Iya. di lahan Iya, dan tentu juga saja. di kolam. Iya, biasanya kalau anak-anak ini saat istirahat ya, itu pengen melihat kebunnya, biasanya seperti itu ya, itu harus memang mereka harus sering ngecek ya, karena apalagi ini sudah mulai musim penghujan, jadi nanti kalau ada yang busuk itu tomatnya biasanya diambil dulu, jadi lebih seneng gitu mereka untuk merawatnya gitu. Oke, ini menanamnya keseluruhan di lahan Bu atau mungkin punya greenhouse di sekolah? Greenhouse di sekolah juga ada, Greenhouse di kemudian sekolah ada. setiap kelas itu juga punya lahan masing-masing untuk mereka tanami gitu nih. Oke 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 baik. Jadi yang ditanam di greenhouse juga sama seperti yang di lahan ya Bu? Iya. Kalau di greenhouse itu ada apa? Timnya sendiri ya. Jadi Oh, sudah ada tim yang setiap merawat. kelas itu ada perwakilan. Jadi nanti perawatan di greenhouse ada sendiri. Nanti yang dari kelas juga punya tanggung jawab di lahannya masing-masing itu. Oke, jadi ada satu tim yang khusus untuk merawat greenhouse mulai dari menanam sampai memanen ya Bu. Memanen, benar Kalau sekali. untuk sayuran yang ditanam juga sama Bu atau mungkin lebih yang seperti apa Bu kalau di greenhouse? Oh, ada tanaman hiasnya juga. Tidak, sayur juga di greenhouse itu. Kalau di greenhouse yang dekat IPA itu, lab IPA itu ya apa? Ada sawi pokcoy, kemudian ada sawi putih. Terus ada tanaman apa lagi yang Tanaman di hias, dekat toilet? Tanaman hias. Kamboja juga ada, terus tanaman hias yang lain masih banyak juga. Jadi greenhouse-nya ada plotnya Beraneka masing-masing, beraneka ragam. Iya, anggrek juga. Wah, luar biasa sekali ya. Pendengar podcast Cah Koci, jadi kita sudah mendengar tadi dari awal nggih Bu, jadi bagaimana dari pihak sekolah, siswa-siswi muridnya, kemudian juga orang tua bersinergi untuk bisa membangun dan juga menggaungkan bagaimana stop boros pangan ya Bu, dari sekolah, kemudian dari pola makan sehat, B2SA, kemudian dari pihak sekolah juga sangat mendukung untuk kreativitas dari siswa-siswinya ya Bu ya, mulai dari memiliki kolam untuk membudidayakan ikan, kemudian ada greenhouse juga ya Bu ya, seperti itu. Kemudian ada lahan juga itu yang Betul harus ditanami. sekali. Nah, jadi tidak hanya dilatih bagaimana kreativitas, tapi teman-teman ini juga disadarkan bagaimana untuk bisa menjaga pola makan B2SA dengan tertib ya Bu ya, dan bertanggung jawab tentunya. Wah, luar biasa sekali ya, ini tidak terasa ya Bu, sudah hampir 40 menit kita berbincang-bincang. Tidak Tapi terasa. seru sekali, Bu. Oh iya. Masih pengen banyak lagi ya. Wah, boleh Bu, mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi atau mungkin mau diundang juga ke sekolah, boleh Bu. Nanti kita udah juga kembali di podcast. Podcast pension. Boleh. Ada podcastnya juga ya Bu ya, luar Nanti kita biasa. undang nanti ya. Iya, Bu Risma kita undang. Boleh. Baik, jadi pendengar setiap podcast Cah Koci, banyak sekali insight baru yang kita dapatkan dari SMP Negeri 11 Kota Madiun yang mendukung penuh bagaimana pola makan sehat dan B2SA di sekolahnya. Ibu Rosita, terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah sharing dengan kami dan para pendengar setiap podcast. Kemudian Adek Lukas dan juga Adek Zubian ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini bermanfaat dan juga bisa membangun dan juga menjadi semangat untuk para pendengar juga mengerti bagaimana pola makan sehat seperti itu ya Bu ya. Mungkin kita bisa menyampaikan jargon, boleh di Oh, sini? boleh. Jargon kita berdua, salam Boleh. sehat, Oh, iya, salam boleh, sehat. boleh. Boleh, silakan. Bersama-sama. Biasanya setelah podcast kan. Setelah podcast kita mau menyampaikan jargon khusus ini. Iya. Boleh, kita silakan. 1, 2, 3. Salam sehat, tetap semangat. Oke, mungkin sekali lagi ya, biar Boleh. bisa ikut ya. Oke. Oke. 1, 2, 2, 3. Salam sehat, tetap Semangat, wah, luar biasa sekali. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya podcast para pendengar setia podcast Cah Koci. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.